Bab 901. Pelacakan reinkarnasi. Di kejauhan, Mileye tidak pergi, tetapi memilih untuk bersembunyi. Dia memandang Lin Siye di langit, lalu mengepalkan tangannya dengan erat. Darah di tubuhnya mulai bergetar secara bertahap. Di langit, Lin Siye memandangi lautan darah dengan ekspresi kosong di wajahnya. Matanya tiba-tiba memutih. Di sekelilingnya, kekuatan-kekuatan penghancur berkumpul dengan tenang. Saat lautan darah mencapai puncak kepala Lin Siye tiba-tiba mengepalkan tangannya, hancurkan. Saat suaranya jatuh, seberkas cahaya putih tiba-tiba terbang keluar dari matanya, dan seberkas cahaya putih ini langsung menutupi lautan darah. Bum bum bum. Ruang hampa sekitarnya mulai dimusnahkan inci demi inci dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan liar. Mileye juga mundur dengan keras berulang kali. Setelah mundur hampir 1000 kaki, Mileye berhenti. Mileye menatap langit dan dalam cahaya putih, suara robekan terus bergema. Mileye menjadi sedikit gugup. Pada saat ini, cahaya putih dalam alam ilusi tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Ketika semua cahaya putih menghilang, Mileye melihat Lin Siye. Lin Siye memegang sabit berwarna merah darah, seperti dewa pembunuh. Di seberang Lin Siye, di beberapa titik berdiri seorang pria dengan tubuh alam ilusi. Pria itu mengenakan jubah seputih salju dan memegang kipas giok putih di tangannya. Seperti kaisar hantu, lebih seperti seorang cendekiawan. Dan di pundaknya, duduk seekor binatang kecil seukuran telapak tangan. Binatang kecil ini memiliki tubuh yang gelap, 2 tanduk di kepalanya, dan pupil berwarna merah. Kaisar hantu memandang Lin Siye dan sedikit tersenyum, "Kamu lebih baik dari nenek moyangmu." Lin Siye menatap kaisar hantu. "Siapa yang membuka segel untukmu?" Kaisar hantu tertawa dan berkata, "Tidak bisakah aku menerobos sendiri?" "Tidak, itu tidak dianggap menerobos sekarang. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada banyak larangan seperti sebelumnya." Saat dia berkata, dia memandang Lin Siye. "Saat segel dibuka, kamu tidak bisa menghentikanku." Lin Siye tiba-tiba melihat sekeliling, dan segera, matanya menyipit. "Kamu membawaku ke bawah untuk bertarung dengan tubuh bayanganmu. Tujuannya adalah menggunakan kekuatanku untuk melemahkan segel di sini." Kaisar hantu tersenyum dan berkata, "Ya." Lin Siye sedikit mengangguk, "Perhitungan yang bagus." Kaisar hantu tersenyum dan berkata, "Keturunan klan Shuro, sepertinya aku hanya bisa menyelesaikan dendam dengan leluhurmu saat itu." Lin Siye menatap kaisar hantu, "Selamat datang kapan saja." Kaisar hantu tertawa, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Mileye. Ketika dia melihat Mileye, dia tersenyum dan berkata, "Aku pernah mendengar tentangmu." "Dengar tentangnya?" Mileye tidak bersembunyi, dia keluar, lalu menatap kaisar hantu, "Aku sangat terkenal." Kaisar hantu tertawa dan berkata, "Kudengar menara kecil yang dulu dimiliki pendahulu ada padamu." Wajah Mileye menjadi gelap, ternyata orang ini punya ide ini. Kaisar hantu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tolong simpan untukku sebentar, aku datang dan ambil sendiri saat aku keluar." Saat dia berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Mileye tiba-tiba bertanya, "Mengapa pendahulu tidak membunuhmu saat itu?" "Pendahulu?" Kaisar hantu sedikit kaget, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu mengajukan pertanyaan yang bagus. Pendahulu memang mampu membunuhku saat itu dan dia satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk membunuhku sepenuhnya. Akunya, dia tidak melakukan itu." Mileye bertanya lagi, "Mengapa?" Kaisar hantu tertawa dan berkata, "Karena segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Mengapa tempat ini bisa menjadi neraka?"
Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya ini. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh kerajaan Shuro saat itu. Kerajaan Shuro melakukan banyak dosa saat itu, haha. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, tanyakan pada orang di sebelahmu. Setelah berbicara, dia benar-benar menghilang di tempat. Mileye memandang Lin Siye. Lin Siye berkata, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia mengambil Mileye dan menghilang di tempat. Setelah kembali ke aula Shuro, Lin Siye menyuruh semua penjaga untuk mundur. Lin Siye memandang Mileye, tempat ini adalah medan perang, tetapi juga merupakan tempat di mana kerajaan Shuro bereksperimen. Mileye bertanya, eksperimen apa? Lin Siye berkata dengan suara yang dalam, dulu, untuk mempraktikkan teknik pelatihan jahat, Raja Kerajaan Shuro membunuh hampir 1 juta orang di sini hidup-hidup dengan mengorbankan mereka. Kebenciannya luar biasa, jadi tanah roh suram terbentuk. Kaisar hantu ini awalnya adalah warga biasa Kerajaan Shuro. Setelah mati, entah bertemu kesempatan apa, dia disempurnakan menjadi neraka di tempat ini. Saat itu, Kerajaan Shuro memberikan semua kekuatan seluruh negeri untuk menekan tempat ini dan meminta bantuan beberapa sekte yang kuat untuk menekan dan menyegel Kaisar Hantu. Tapi dia sudah berlatih menjadi jiwa yang abadi, kamu tidak dapat membunuhnya sama sekali. Berbicara tentang ini, dia terdiam sesaat, dan kemudian berkata, Raja terakhir Kerajaan Shuro mengundang pendahulu untuk datang ke sini, berharap pendahulu dapat sepenuhnya menyelesaikan Kaisar Hantu ini demi banyak orang, tetapi pendahulu menolak. Dia mengatakan bahwa roh jahat di sini sama sekali tidak bersalah. Itu adalah kesalahan Kerajaan Shuro. Jika dia mengambil tindakan lagi, kejahatan roh dan roh jahat di sini akan hilang sama sekali, yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, dia menolak untuk menghancurkan tempat itu sepenuhnya. Mileye terdiam. Seperti yang dikatakan pendahulu, tidak ada yang salah dengan roh jahat di sini. Jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan Kerajaan Shuro. Saat ini, Lin Siye berkata lagi, namun, pendahulu juga tahu bahwa jika roh jahat di sini dibiarkan keluar, dunia akan dibantai, terutama Kaisar Hantu yang memiliki ambisi besar. Jika kamu meninggalkan tempat ini, dunia akan mengalami bencana. Mileye berkata dengan suara yang dalam, lalu mengapa pendahulu tidak membunuh Kaisar Hantu saja? Lin Siye berkata dengan lembut, karena Kaisar Hantu bertingkah seperti kucing di depan pendahulu dulu, dia sendiri adalah korban, maka pendahulu masih tidak tega membunuhnya. Tentu saja pendahulu tidak berniat untuk meninggalkannya begitu saja. Dia mengatakan bahwa dia akan mempelajarinya setelah dia kembali, kemudian datang untuk menyelamatkan roh-roh jahat di sini, sehingga jiwa mereka dapat disucikan dan mereka bisa bereinkarnasi. Tapi setelah dia pergi, tidak ada kabar dan kami kemudian mengetahui bahwa dia menghilang. Mileye berkata, kamu sudah mencarinya, bukan? Lin Siye mengangguk, tapi aku tidak menemukannya. Mileye bertanya lagi, lalu mengapa kamu muncul di 4 dimensi? Juga, mengapa kamu menjadi adik perempuanku? Apa yang terjadi? Lin Siye terdiam. Mileye berkata, tidak bisakah kamu mengatakannya? Lin Siye menggelengkan kepalanya, aku permaisuri Shuro, tapi juga Lin Siye, itu semua aku. Alasan kenapa aku muncul di 4 dimensi adalah karena aku menggunakan metode rahasia pelacakan reinkarnasi klan Shuro, tapi entah mengapa, aku muncul di alam semesta 4 dimensi dan setelah muncul di alam semesta 4 dimensi, aku menjadi adikmu, ini fakta. Penggunaan teknik rahasia dan sekuel dari teknik rahasia membuatku mengalami alam ilusi. Mendengar ini, Mileye tertawa. Dia sudah punya jawabannya. Lin Siye adalah permaisuri Shuro, tapi juga adiknya, itu benar.
Lin Siye berkata dengan lembut, yang tidak pernah aku mengerti adalah yang aku cari adalah pendahulu, tetapi aku berakhir di sisimu dan menjadi adik perempuanmu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, seperti yang dikatakan pendahulu, tidak ada yang tahu tentang takdir, itu tidak diketahui. Mileye tersenyum dan berkata, ini hal yang bagus. Lin Siye melirik Mileye, memikirkan adegan sebelumnya, dia sedikit mengangguk, itu bukan hal yang buruk. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan, tempat ini menjebak roh jahat ini, tetapi juga menjebak klan Shuro. Sekarang pendahulu sudah pergi, aku tidak punya cara lain untuk menghadapi roh jahat di sini. Jika mereka menyerang dengan paksa, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Mileye berkata, apakah tidak ada cara lain? Lin Siye menatap Mileye, alasan mengapa aku ingin mengambil menara kecilmu adalah karena mungkin ada solusi untuk masalah ini di ruang buku dimensi luas. Karena pendahulu mengatakan untuk kembali dan mempelajarinya, jadi aku ingin mendapatkan ini dan pergi ke ruang buku dimensi luas untuk melihatnya. Mileye dengan cepat memanggil Quen Lian, Nona Quen Lian, apakah kamu tahu? Quen Lian berpikir sejenak, dan kemudian berkata, aku tahu sesuatu tentang masalah ini. Setelah guru kembali, dia melakukan penelitian tentang bagaimana menyelamatkan roh-roh jahat itu. Namun, tuan itu kemudian menghilang, jadi aku tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu ayo buka ruang buku dimensi luas. Quen Lian berkata dengan lembut, apakah menurutmu itu mudah? Mileye berkata, aku punya kuncinya. Quen Lian bertanya, apakah sekolah tinggi dimensi luas mengizinkanmu membukanya? Mileye memandang Lin Siye, adikku, pukul mereka sampai mati. Lin Siye melirik Mileye, sudut mulutnya sedikit terangkat, tetapi segera kembali normal. Quen Lian menggelengkan kepalanya, jika permaisuri mengambil tindakan, sekolah tinggi dimensi luas akan memiliki dua opsi. Opsi pertama adalah membiarkan permaisuri mengambil ruang buku dimensi luas secara paksa. Namun, apakah menurutmu itu mungkin? Mereka masih punya pilihan kedua, yaitu mengaktifkan formasi besar sekolah tinggi dimensi luas. Membunuh orang. Mileye terdiam, dia mendengar Quen Lian berbicara tentang formasi besar ini. Mileye memandang Lin Siye, bisakah kamu menghentikan formasi besar ini? Lin Siye tidak berbicara, dan Quen Lian tiba-tiba berkata, bahkan jika permaisuri dapat memblokir formasi besar ini, dia pasti terluka parah dan begitu permaisuri terluka, siapa di neraka Shuro yang datang untuk menjaga? Apalagi saat itu, pasti ada master lain yang akan bertindak. Artinya, permaisuri kemungkinan besar akan menjadi mahar untuk orang lain. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Lin Siye, dulu permaisuri tidak menyerang sekolah tinggi dimensi luas seharusnya karena ragu tentang ini. Lin Siye mengangguk, ada beberapa orang yang mendambakan buku itu. Quen Lian sedikit mengangguk. Selain formasi besar ini, sekolah tinggi dimensi luas juga memiliki kartu as, yaitu Master Lady. Jika orang ini hidup sehari, sekolah tidak akan pernah hancur. Dan siapapun yang benar-benar menghancurkan sekolah tinggi dimensi luas, orang ini pasti akan muncul, artinya tidak hanya berurusan dengan formasi besar ini, tetapi juga dengan Master Lady ini. Jadi, sejauh ini, tidak ada seseorang yang berani menantang sekolah tinggi dimensi luas langsung. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, inilah mengapa kamu masih bisa hidup dengan baik sampai sekarang. Karena banyak orang tahu bahwa meskipun mereka mendapatkan menara penjara alam, itu percuma. Karena mereka tidak bisa pergi ke sekolah tinggi dimensi luas untuk membuka toko buku itu. Setelah Mileye terdiam sesaat,
dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya bukan aku yang benar-benar dalam bahaya, tapi sekolah tinggi dimensi luas, kan? Quen Lian mengangguk, ya. Bisa dibilang banyak orang di dunia 5 dimensi ingin sekolah tinggi dimensi luas dihancurkan. Namun, tidak ada yang berani melakukan dulu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, aku tidak sabar menunggumu melakukannya. Bersambung.